Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar rapat koordinasi nasional pagi tadi. Rakornas DKPP ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Rakornas DKPP dibuka Jokowi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jokowi meminta agar tim pemeriksa daerah berani, tegas mengawasi dan meluruskan jika terjadi masalah. Semua untuk menciptakan kontestasi yang damai, sejuk, tanpa hoaks dan tanpa ujaran kebencian. Rakornas ini digelar untuk menyeragamkan langkah dan menyatukan visi penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Rakornas juga untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran peraturan masing-masing baik KPU maupun Bawaslu, sehingga terhindar friksi di antara penyelenggara pemilu yang berujung saling melaporkan ke DKPP. Tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan. Tapi sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Rapat Koordinasi Nasional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diikuti 1.400 penyelenggara pemilu yang terdiri dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Sekretaris KPU se-Indonesia. Secara keseluruhan terdapat 225 nama tim pemeriksa daerah atau TPD periode 2023 hingga 2024 yang dilantik DKPP. TPD merupakan tim ad hoc yang dibentuk DKPP untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu KPU. Sementara itu selama 10 bulan terakhir di tahun 2023, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima 289 aduan dan 109 diantaranya telah diputus. Kami penyelenggara pemilu. Khusus tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir. Artinya hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP. Dari jumlah pengaduan itu yang baru diputus baru 109 orang dengan jumlah teradu 431 dan sudah diberikan sanksi 10 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap. 6 teradu mendapat sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian 170 mendapat sanksi peringatan. 235 direhabilitasi karena pengaduan tidak terbukti. Jadi kalau ada pengaduan ke DKPP tapi tidak terbukti, kita harus merehabilitasi untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Kita sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari tempat pelaksanaan Rakornas DKPP di Hotel Sahid Jakarta. Dipo, apa yang menjadi catatan Ketua DKPP dalam Rakornas hari ini?
tentu secara garis besar yang menjadi catatan dari Hedi Lugito ataupun Ketua DKPP adalah bagaimana kemudian semakin hari semakin mendekati proses pemilihan umum yang kemudian akan berlangsung pada bulan Februari 2024. Tugas dari penyelenggara pemilu ini semakin berat, semakin banyak, dan juga tentu ini harus diantisipasi baik itu oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP. Bahkan tadi Hedi Lugito juga sempat menyinggung bahwa ketika misalnya ada isu-isu miring yang kemudian menghampiri KPU maupun Bawaslu, ini juga menjadi tugas dari DKPP untuk betul-betul memeriksa jika adanya laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, baik itu yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Sebagai contoh tadi juga sudah Anda sebutkan, Gladys dan juga saudara, bahwa Hedi Lugito ini memperlihatkan data yang kemudian saat ini sudah ia pegang dalam 10 bulan terakhir ataupun pada tahun 2023 ini saja sudah terdapat 289 aduan. Ia menyebutkan bahwa artinya setiap hari ini ada aduan dari masyarakat terkait dengan dugaan ada pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Dari 289 aduan tersebut, ada 109 laporan yang sudah diputus dengan 431 teradu, 10 teradu sudah diberikan sanksi pemberhentian tetap, 6 sanksi pemberhentian jabatan untuk 6 teradu, kemudian juga ada 170 teradu yang diberikan sanksi peringatan, dan juga 235 teradu lainnya ini direhabilitasi karena ternyata tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan kalau ditarik dari 11 tahun terakhir, ini sudah terdapat 2098 perkara yang kemudian diantisipasi ataupun yang diperiksa oleh DKPP, di mana terdapat 8.845 teradu, 709 teradu diantaranya ini sudah diberhentikan secara tetap sebagai penyelenggara pemilu, 2.810 teradu lainnya ini diberikan sanksi peringatan, dan 4.400 teradu lainnya ini direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Kalau kita lihat dari data yang kemudian disampaikan oleh Hedi Lugito, ia mencoba menggambarkan bahwa ke depan tentu tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari pihak KPU maupun pihak Bawaslu. Artinya peran dari DKPP yang harus tegas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, ini sangat diperlukan untuk betul-betul meminimalisir adanya pelanggaran kode etik ataupun mungkin saja kecurangan-kecurangan yang dapat saja terjadi pada saat proses pemilihan umum 2024 yang kita tahu juga akan dilakukan di 840.000 TPS. Glenis. Dipo, tadi juga Presiden Jokowi memberikan kata sambutan. Apa saja pesan Presiden terkait pemilu damai? Ya, pesan Presiden terkait pemilu damai tentu adalah bagaimana kemudian Presiden mencoba mengingatkan sejumlah tantangan yang kemudian ini harus diantisipasi baik oleh KPU, Bawaslu, dan juga DKPP, karena seperti yang tadi sudah saya sebutkan ada 840.000 TPS yang kemudian akan menyelenggarakan pemilu di 38 provinsi. Beberapa tantangan yang tadi disebut Presiden harus diantisipasi adalah misalnya terkait dengan tata kelola pemilu agar pemilu ini berjalan dengan akuntabel dan juga berintegritas, kemudian juga terkait dengan mekanisme distribusi alat-alat kelengkapan pemilu yang juga tentu menjadi tantangan karena kita tahu Indonesia terdiri dari begitu banyak pulau, artinya distribusi alat kelengkapan pemilu ini juga betul-betul harus dipastikan berjalan dengan lancar, dan tidak hanya itu juga terkait dengan mekanisme pengamanan yang menurut Presiden bukan hal mudah, dan tentu ini juga menjadi tugas dan juga pekerjaan rumah bagi TNI dan juga Polri untuk memastikan bahwa pemilu nanti berjalan dengan damai. Artinya secara garis besar Presiden mencoba menekankan kembali kepada para penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu 2024 yang kemudian berkualitas, damai, juga terhindar dari hoax maupun isu-isu ataupun ujaran kebencian, sehingga nanti goalsnya ataupun hasilnya adalah pemilu 2024 ini dapat melahirkan sebuah gagasan yang tentunya nanti akan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Nah, Presiden juga menariknya mengingatkan kepada 228 anggota tim pemeriksa daerah yang sebelumnya juga sudah dilantik oleh DKPP untuk secara tegas mengawasi dan mengontrol peran serta penyelenggara pemilu di tingkat-tingkat daerah. Dalam arti ini adalah artinya petugas KPU dan juga Bawaslu di tingkat daerah, jika ada hal-hal yang keliru, jika ada hal-hal yang tidak sesuai aturan, Presiden meminta kepada tim pemeriksa daerah untuk menindak tegas pihak-pihak ataupun penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, Presiden juga mencoba meminta kepada penyelenggara pemilu ini untuk sama-sama menjaga suasana kondusif, menjaga suasana damai menjelang pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Bahkan tadi juga Presiden sempat menggambarkan kembali bagaimana suasana damai ini coba ia angkat dengan mengundang 3 bakal calon presiden yang akan berkontestasi
pada Pilpres 2024 mendatang makan siang bersama beberapa waktu yang lalu. Presiden meminta kepada semua pihak, baik itu masyarakat, peserta pemilu, ataupun penyelenggara pemilu, untuk sama-sama menjaga suasana kondusif karena pemilu ini menurut Presiden tentunya adalah untuk semua orang, merupakan pesta demokrasi yang tentu harus dilakukan dengan sukacita dan juga perasaan senang begitu. Artinya ini juga semangat yang kemudian terus digaungkan baik oleh Presiden maupun penyelenggara pemilu sesuai dengan tema yang kemudian diangkat dalam Rakornas pada hari ini, Glenis. Ya, Dipo, lantas apa juga upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisasi friksi antar penyelenggara pemilu? Terkait dengan friksi antara penyelenggara pemilu, baik itu antara KPU dan juga Bawaslu, ini tentu menjadi hal-hal yang sebenarnya sudah lumrah terjadi pada perhelatan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini adalah tugas DKPP untuk bagaimana kemudian dan juga tentunya tugas dari KPU dan juga Bawaslu bagaimana kemudian bekerjasama menciptakan pemilu yang damai, pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas tentunya, sehingga tidak hanya mengedepankan ego masing-masing lembaga, tetapi bagaimana kemudian seluruh lembaga penyelenggara pemilu ini dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan juga sesuai dengan aturan yang ada. Makanya tadi sebelum ada kata sambutan yang kemudian disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ada deklarasi pemilu berintegritas yang juga ditandatangani kesepakatan deklarasi tersebut oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, kemudian juga Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan juga Ketua DKPP Hedi Lugito. Ini adalah simbolisasi bagaimana komitmen baik itu dari KPU, Bawaslu dan juga DKPP untuk tidak mengedepankan seperti yang tadi saya sebutkan ego-ego kelembagaan gitu ya, sehingga friksi-friksi ini dapat diminimalisir dan tentu dalam beberapa waktu ke depan sampai dengan esok hari Rakornas ini juga terus akan menyediakan ataupun memberikan materi-materi kepada KPU dan juga Bawaslu untuk semangatnya adalah seperti yang tadi Anda sebutkan, meminimalisir friksi-friksi yang terjadi dan juga meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu 2024 mendatang. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia langsung dari Hotel Sahid Jakarta.